depan situ ada sebuah kecelakaan, di mana kecelakaan itu akhirnya merenggut sebuah nyawa. Dan yang menjadi korban kecelakaan itu adalah aku, dan aku mati di situ. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Desi. Iya, gak pengen serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke teman-teman, jadi hari ini adalah hari Jumat, dimana hari ini aku rekam dadakan karena kemarin itu sempat gak sempat dan semalam juga sempat gak sempat. So aku harus rekam sekarang buat diupload hari ini juga. Aku akan menceritakan salah satu kisah yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, dimana kisah ini menyedot perhatian sampai akhirnya dikonfirmasi dan diklarifikasi sendiri oleh Kominfo, sehingga ini sudah tidak menyebabkan banyak pertanyaan publik. Nah, cerita apa sih? Jadi ini adalah cerita mengenai pesan berantai yang berawal dari sesosok yang bernama Teresa Fidalgo. Nah, jadi cerita tentang si Teresa Fidalgo ini sebenarnya sempat viral di negaranya, yaitu di daerah Portugis sana. Ini memang menjadi salah satu pesan yang paling menyita perhatian, di mana pesan ini tuh memang amat sangat menakutkan sekali. Di mana pesan berantai itu tertulis kepada kalian harus membaca sekarang dan jangan berhenti membaca. Hai, namaku Teresa Fidalgo. Aku meninggal saat 27 tahun. Jika kalian tidak share kiriman ini kepada 20 orang, maka aku akan tidur di sebelahmu selamanya. Seorang gadis diabaikan pesan ini dan ibunya meninggal 29 hari kemudian. Anda bahkan dapat mencari saya di Google. Sedikit penggalan tentang pesan singkat ini seperti itu, teman-teman. Jadi si Teresa Fidalgo ini sebenarnya adalah sesosok yang berada di daerah Portugis sana. Pesan ini pernah menggemparkan rakyat Portugis dan akhirnya masuk ke Indonesia beberapa waktu setelahnya. Nah, di Indonesia sendiri itu sempat gempar juga, dimana pesan itu gak hanya pesan yang dikirimkan, melainkan ada video yang mendukung tentang si Teresa Fidalgo ini. Jadi ceritanya di rekaman itu ada 3 orang yang sedang mencari lokasi syuting, dimana salah satunya ini adalah seorang kameramen yang bernama David. Nah, si David ini membawa 2 orang temannya, yang satu adalah laki-laki dan satu adalah perempuan, untuk mencari lokasi film yang akan dia buat, karena si David ini sendiri merupakan seorang filmmaker. Nah, disitulah ketika mereka bertiga tidak menemukan tempat untuk membuat film, akhirnya mereka memutuskan untuk berkendara dan mencari lokasi-lokasi selanjutnya. Di tengah-tengah perjalanan mereka waktu itu, David yang berada di kursi belakang, dia dan teman-temannya melihat ada seorang gadis yang waktu itu tengah berjalan sendirian dan berdiri di pinggir jalan. Nah, waktu itu mereka juga sempat berdebat bagaimana mungkin ada seorang gadis di tempat itu dan keadaan itu adalah larut malam. Kemudian di sisi kanan dan kiri sama sekali tidak ada rumah penduduk. Nah, waktu itu David menyarankan untuk memberhentikan mobil dan melihat apakah gadis itu perlu bantuan atau tidak. Nah, ada salah satu temannya yang perempuan mengatakan kalau ini terlalu beresiko, di mana dia takut kalau sebenarnya gadis ini merupakan seseorang untuk memancing kejahatan seperti begal dan lain-lain. Kan kita juga tidak tahu kalau misalnya gadis itu siapa, karena merupakan orang asing juga yang baru ditemui waktu itu. Karena David tidak mengindahkan pernyataan dari temannya ini, akhirnya dia berkata, udahlah gak apa-apa, siapa tahu dia memang butuh bantuan. Nah, akhirnya mobil diberhentikan dan si cewek misterius tadi dia bilang kepada David dan teman-temannya kalau dia ingin menumpang masuk ke dalam mobilnya. Akhirnya David dan teman-temannya menyetujui dan memasukkan si gadis itu untuk masuk ke mobilnya dan duduk di sebelah David. Nah, waktu itu David juga tetap merekam kejadian tersebut, di mana dia merekam gadis itu. Lalu temannya berkata untuk mematikan kameranya karena itu merupakan sesuatu yang tidak sopan. FYI untuk kalian, sebenarnya David merekamnya dengan mode malam, alias kalian bisa melihat orang dengan sangat jelas dengan latar pencahayaan yang berwarna hijau itu ya, kalian bisa lihat ya. Dan sebagian banyak orang juga mengatakan kalau sebenarnya mode malam seperti itu malah justru bisa menangkap penampakan secara nyata dan selalu terjadi. Nah, disitulah akhirnya dimana si Teresa ini duduk di samping David, lalu kemudian David tetap menyorot dia. Teman-temannya pun sempat menawarkan air untuk dia minum. Akhirnya mereka juga bertanya kepada si gadis itu,
kamu itu siapa? Kita belum kenalan nih, kita kenalan dulu ya, namamu siapa? Teresa. Dia hanya menjawab satu kata, oh kamu mau pergi kemana Teresa? Aku hanya menumpang dan aku hanya akan berhenti di depan sana. Hingga dia tiba-tiba berbicara dan menuju ke arah depan. Kalian tahu jalan yang di depan itu? Di depan itu dulu pernah terjadi suatu kecelakaan. Di kecelakaan itu ada seorang gadis yang mati. Yang menjadi korban kecelakaan itu adalah aku, dan aku mati di situ. Dia bilang gitu, oh semua merinding banget. Nah, dia bilang seperti itu, otomatis akhirnya ketiga kawannya itu terkejut. Salah satu kawannya yang merupakan sopir dari mobil itu akhirnya membanting setir dan akhirnya menabrakkan mobil tersebut hingga terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan katanya dua orang temannya yang merupakan salah satu yang pengemudi dan perempuan yang berada di sampingnya meninggal dunia. Sementara si David yang merupakan filmmaker ini katanya selamat, sehingga membuat si David sendiri ini merupakan salah satu saksi nyata yang masih hidup sampai sekarang. Nah, itu adalah ceritanya. Aku akan memberikan kalian videonya. Oke, kita lihat videonya. Tânia, se ficámos aqui perdidos, ficámos sem gota, é lindo. Pá, eu tenho a sensação que já passaste por aqui, meu. Quem é que te... Eu tenho quase a certeza, percebes? Quem é que te manda... Quem é que te manda a ti acreditar em bruxas, ó Tânia, por amor de Deus? Eu até nem acredito nessas merdas, desculpa lá. Então qual é o stress? Olha, não sei, acho que vocês Pô, vi começaram uma a história- atrofiar eu- com essas oh, histórias. calma. Eu tenho telemóvel e tenho guita no telemóvel, Ouve, portanto mas posso chamar... esta história é muito... Então, mas está ali alguém, meu. Vê lá, Olha a minha vizinha, meu. tua vizinha. Estou a gozar, Não estou a brinques. gozar, estou a gozar. Pá, se que vai a essa parar, rapariga? ela está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tá Tiago. bem, ela está aqui sozinha, não... Epá, e o que é que eu tenho a ver com estranho, isso? ok. Opa, ouve lá. Para, deixa vir, sabes lá que... pode ser ajeitosa. Calma, pode Não ter sei porquê. problema. Deixa andar. Boa noite. Olá, Boa noite. para onde é que vais? Onde é que vais? Está bem, pode vir? Pode, É, pode. o carro é Mas teu? Não há problema nenhum. Siga. Então, estás bem? Sintra, Sintra. Eu fico já ali à frente. Ok, Vamos. então vai. Então, o que é que estás aqui a fazer estas horas, pá? O que estás aqui a fazer estas horas? Já, ela pode ficar um bocado incomodada com a câmara ou aqui. Fica lá isso. Está melhor desligar esta merda. Então, mas aconteceu alguma coisa? Como é que te chamas? Não sei nem se é o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa merda ligada outra vez, não estás? Pá, David, Desliga lá isso. Pá. mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Há ali água? Hã? Há ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Quero ficar assustado. Bom, estou a tentar perceber o que é que se passa. Tem razão. Diz-me lá o que é que queres que eu veja? Ali. É assim, então. O quê? Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo? Porque foi ali que eu tive um acidente e morri. Nah, itu tadi videonya. Gimana teman-teman? Serem nggak? Serem nggak? Tapi menurut aku sih sebenarnya nggak serem sih. Orang Teresanya tuh sebenarnya cantik kan, iya kan? Dia tuh cantik. Kalau mukanya sedikit rusak itu juga dia tetap cantik kok. Ya namanya juga hantu ya kan. Nah, ini ada yang berspekulasi lainnya di mana memang katanya kejadian waktu itu setelah si David mengalami kecelakaan ini, akhirnya polisi pun mengusut tentang kecelakaan tersebut. Dikatakan memang beberapa tahun yang lalu itu memang ada sebuah kecelakaan di jalan tersebut, dan waktu itu juga memakan korban, yakni perempuan yang bernama Teresa Fidalgo. Ada juga yang mengatakan kalau misalnya kejadian yang dialami David ini adalah nyata, di mana rekaman tersebut sangat seram sehingga membuat polisi harus menghancurkan barang buktinya. Menurut
berupa rekaman video yang asli, sehingga dibuatlah video rekayasa atau video yang tidak terlalu seram seperti yang barusan kalian lihat. Nah, aku juga mau mengatakan kalau sebenarnya cerita tentang kisah si Teresa Fidalgo ini sama video yang terjadi itu akhirnya menggemparkan Indonesia, dimana beberapa waktu yang lalu memang ini sangat menyedot sekali banyak perhatian umum. Nah, akhirnya Kominfo menyatakan kalau cerita dan video yang tengah beredar ini adalah hoax, dimana memang si David ini yang merupakan seorang filmmaker, dia ingin membuat sebuah film dengan judul Kurva yang merupakan adalah cerita tentang Teresa Fidalgo ini. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini semua itu adalah hanya settingan. Jadi cuma karangan si David aja supaya ini tuh meledak. Tapi memang kejadiannya seperti itu. Memang beberapa tahun yang lalu memang ada kecelakaan di mana memang menewaskan seorang perempuan yang bernama Teresa Fidalgo. Tapi sampai sekarang pun kita juga masih belum tahu apakah hantu itu memang nyata atau enggak. So buat kalian yang percaya sama cerita ini, kalian wajib komen di bawah. Dan buat kalian yang punya cerita lain tentang si Teresa Fidalgo ini, kalian juga bisa komen di bawah. Karena ini jauh banget di Portugis sana, dan ini lumayan kemarin itu menjadi viral banget ya cerita-cerita yang seperti itu. Tapi kita nggak perlu takut karena sekarang ini juga semuanya udah canggih. Kita juga bisa tahu tanpa kita harus menelan mentah-mentah tentang cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Oke, gitu aja tadi cerita sedikit tentang Teresa Fidalgo dari aku. Buat kalian yang suka banget sama cerita-cerita horor, kalian bisa kasih like dan kasih komen di bawah. Kasih komen yang positif supaya hidup kita dikasih yang positif. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 10 pagi. Oke, lalu makasih teman-teman udah nonton video aku. Sampai jumpa besok. Bye.